Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilmi Yafir Ramadhani dengan NPM 21043011164 dari kelas E Dasar-Dasar Humas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan public relation di dunia. Apa itu PR? Colson Thomas pernah memberikan pendapat tentang public relation sebagai sebuah proses atau aktivitas terencana yang memiliki tujuan untuk menjalin komunikasi antar organisasi dan pihak luar organisasi. Kali ini kita akan mengupas tentang sejarah public relation di dunia. Oke, kita mulai dari pembabakan masa PR di dunia. Pada masa pertama atau periode pertama yaitu pada tahun 1700 sampai 1800, PR dikenal sebagai PR as non-organized activity. Pada periode kedua yaitu pada tahun 1801 sampai 1865, PR dikenal sebagai PR of expansion. Lalu pada periode ketiga yaitu pada tahun 1866 sampai 1900, PR dikenal dengan PR as provisional. Pada periode keempat, yaitu pada tahun 1901 sampai 1919, PR dikenal dengan Public of Them. Yang terakhir, pada periode kelima, yaitu pada tahun 1920 sampai saat ini, PR dikenal dengan Public Relation and Mutual Understanding. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Pada periode pertama, yaitu pada tahun 1700 sampai 1800, periode ini dikenal dengan Public Relation as Non-Organized Activity. Pada masa ini, public relation hadir dalam aneka kegiatan namun tidak terstruktur dengan baik. Terlebih lagi, pada masa-masa ini banyak upaya persatuan rakyat dalam rangka meraih kebebasan dari perbudakan, bahkan kolonialisme yang tengah melanda di dunia. Adapun kegiatan yang mewarnai public relation pada masa ini adalah kegiatan-kegiatan kecil, misalnya pidato, korespondensi, hingga pertemuan khusus. Di periode satu ini juga ada banyak deklarasi kemerdekaan yang menjadikannya dijuluki Public of Independence. Lanjut, pada periode kedua yaitu pada tahun 1801 sampai 1865, pada periode kali ini selangkah lebih maju dibandingkan sebelumnya. Pada tahun ini terbilang lebih baik karena public relation manusia diwarnai dengan kegiatan yang cenderung lebih terorganisir. Hal ini didukung oleh kemajuan dari berbagai bidang, misalnya saja perkembangan di sektor keuangan, industri, perdagangan, bahkan teknologi. Lantaran public relation terorganisir dengan baik, maka perdagangan baik di tingkat lokal, nasional, ataupun internasional mengalami perkembangan yang signifikan. Periode satu ini dikenal dengan PR of Expansion. Penamaan tersebut dilatar belakangi oleh humas dan pers yang berhasil melakukan kampanye anti perbudakan di berbagai kawasan. Di antaranya adalah Amerika, Eropa, dan negara-negara maju lainnya. Selanjutnya pada periode ketiga yaitu pada tahun 1866 hingga 1900. Pada periode ini dikenal sebagai masa Public Relation as Professional. Hal itu disebabkan karena Public Relation berubah haluan menjadi kegiatan profesional. Ini bukanlah tanpa alasan, melainkan lantaran pengaruh dari kemajuan teknologi industri, di antaranya ditandai dengan semakin banyaknya penggunaan mesin berbahan bakar dan listrik. Oleh sebab itu, public relation pun dimanfaatkan oleh para tuan tanah untuk melancarkan kegiatan bisnisnya. Bahkan, mereka menggunakan sistem monopoli yang sama sekali tidak memperdulikan nasib rakyatnya atau pekerja. Karena hal tersebut, perkembangan public relation pada masa-masa ini dikenal dengan public of them. Selanjutnya periode keempat yaitu pada tahun 1900 sampai 1919. Periodisasi sejarah public relation di dunia berikutnya terjadi pada tahun ini. Kegiatan public relation yang menonjol pada masa-masa tersebut adalah adanya berbagai kegiatan reportase investigasi. Tujuannya adalah untuk melawan para populis, petani, sosialis, kristianis, serta para serikat buruh yang melakukan protes. Protes tersebut dilakukan karena berbagai tindakan kejahatan yang dilakukan penguasa, politisi amoral, hingga koruptor. Sampai-sampai mereka membayar wartawan guna membalas perlawanan tersebut agar memuat berita di media massa. Selanjutnya pada periode terakhir yaitu periode kelima yang berada pada 1920 hingga sekarang. Tahun 1920 sampai saat ini dikenal dengan periode The Public Relation and Mutual Understanding. Hal ini ditandai dengan dinobatkannya humas atau public relations sebagai bahan studi, penelitian, serta pemikiran di berbagai perguruan tinggi pada tahun 1923. Kemudian dari masa ke masa senantiasa mengalami perkembangan yang sangat baik sampai hari ini. Bahkan kini telah menunjukkan adanya bentuk kesesuaian
saling pengertian, perubahan sikap, saling toleransi, dan menghargai antara organisasi dan publik. Sekian dari saya, terima kasih.